Tahu nggak sih, Presiden Prabowo kemarin bikin dunia heboh waktu pidato di sidang Majelis Umum PBB ke-80. Katanya sih pidatonya berapi-api banget, sampai banyak yang bilang ini jadi salah satu momen penting Indonesia di panggung dunia. Tapi, apa sih isi pidatonya? Pidato Prabowo di New York itu bukan sekadar formalitas. Dari awal, ia langsung menekankan bahwa semua manusia diciptakan setara. Kalimat klasik, tapi jadi penting karena ia kaitkan dengan sejarah Indonesia. Dijajah ratusan tahun, ditindas, bahkan dianggap lebih rendah dari anjing di tanah sendiri. Prabowo tidak hanya bicara nostalgia penderitaan bangsa, tapi juga mengingatkan Indonesia bisa merdeka salah satunya berkat dukungan PBB. UNICEF, FAO, WHO, semua lembaga itu ikut bantu Indonesia di masa-masa awal. Pesannya jelas, kalau dulu kalian bantu kami, sekarang giliran kami berdiri di garis depan untuk dunia. Di forum dunia itu, Prabowo tidak main aman. Ia menyinggung Palestina terbuka. Might cannot be right, right must be right, katanya. Terjemahannya sederhana, kekuatan tidak boleh jadi alasan untuk menindas. Indonesia, lanjutnya, siap mengirim 20.000 pasukan perdamaian kalau PBB butuh, termasuk untuk Gaza, Sudan, Ukraina, atau Libya. Pernyataan ini bikin merinding, karena jarang ada pemimpin negara yang berani bilang siap pasang badan sampai mengorbankan ribuan tentaranya untuk perdamaian dunia. Tapi di balik idealisme itu, muncul pertanyaan, apakah Indonesia benar-benar mampu secara logistik, politik, dan finansial untuk mengirim pasukan sebesar itu? Atau ini lebih sebagai pesan politik bahwa Indonesia ingin diakui sebagai kekuatan menengah yang serius? Prabowo juga memamerkan capaian pangan. Tahun ini, katanya, Indonesia mencatat produksi beras tertinggi sepanjang sejarah. Bukan hanya swasembada, tapi sudah mulai ekspor, termasuk untuk membantu Palestina. Ini menarik, karena selama puluhan tahun Indonesia selalu jadi importir beras. Klaim lumbung pangan dunia jelas ambisius, tapi ada juga kritik. Apakah data yang disampaikan benar-benar solid? Apakah petani di lapangan sudah benar-benar sejahtera? Atau masih terjebak masalah klasik harga jual rendah dan biaya produksi tinggi? Bagian lain yang bikin perhatian dunia soal krisis iklim. Prabowo kasih fakta sederhana tapi mengerikan. Air laut di utara Jakarta naik 5 cm per tahun. Artinya, dalam 20 tahun banyak wilayah bisa tenggelam. Solusi yang dia tawarkan, bangun tanggul raksasa sepanjang 480 km. Proyek ambisius ini bisa jadi legacy, tapi juga bisa jadi bom waktu kalau hanya jadi wacana tanpa eksekusi. Di sisi lain, ia berjanji Indonesia akan mencapai net zero emission sebelum 2060, reforestasi 12 juta hektar hutan, dan beralih ke energi terbarukan. Janji besar ini tentu terdengar manis di panggung PBB. Tapi publik dalam negeri akan bertanya, bagaimana dengan tambang batu bara yang masih jadi sumber devisa utama? Pidato ditutup dengan nada dramatis, dukungan penuh pada solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Menurut Prabowo, hanya dengan mengakui kemerdekaan Palestina dan menjamin keamanan Israel, perdamaian sejati bisa lahir. Mungkin ini mimpi, katanya. Tapi mimpi indah yang harus kita wujudkan. Pidato ini jelas menunjukkan gaya Prabowo yang berapi-api, nasionalis sekaligus populis. Ia ingin Indonesia terlihat sebagai negara besar, bukan lagi sekedar penonton di forum global. Namun, kritik tetap ada. Dari kesiapan mengirim ribuan pasukan, klaim swasembada beras, sampai janji net zero emission, semua butuh bukti nyata, bukan sekedar kata-kata manis di mimbar internasional. Bagi dunia, pidato ini mungkin jadi wake up call bahwa Indonesia ingin didengar. Bagi rakyat Indonesia sendiri, pertanyaannya lebih sederhana. Apakah semua janji itu benar-benar akan sampai ke meja makan, sawah petani, dan udara yang kita hirup? If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared
to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations.